Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Rahayu, mahasiswi dari STIK Siti Khadijah Palembang, program studi S1 Ilmu Keperawatan dengan NIM 14 20 12 11 70 31. Mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampuh Ibu Hani Atus Solikha MPD. Baiklah, saya akan memaparkan hasil tugas UAS Bahasa Indonesia dengan materi permasalahan bahasa Indonesia di generasi muda. Bahasa Indonesia menunjukkan bangsa yang sudah sejak lama tertanam dalam benak kita. Bahasa kita yaitu juga bahasa Indonesia. Bahasa yang bukan hanya menjadi kebanggaan dan identitas saja, tetapi sudah menjadi alat persatuan yang sangat berjasa dalam sejarah Indonesia. Namun, di era generasi muda saat ini, masih menjadi salah satu kelemahan Indonesia untuk bersaing dengan orang luar, seperti dalam berbahasa. Kultur Indonesia yang tidak menggunakan bahasa Indonesia, bahasa yang asing sebagai bahasa pengantar, membuat sebagian besar rakyat Indonesia hanya bisa berbahasa Indonesia saja. Kesadaran itulah yang kini mulai disadari. Keinginan belajar dan menggunakan bahasa asing mulai tumbuh. Namun, seiringnya waktu, keinginan belajar bahasa asing justru membuat bahasa Indonesia terpinggirkan. Banyak anak usia sekolah, terutama kaum generasi muda yang tinggal di kota besar, yang terlihat gagap dalam berbahasa Indonesia. Banyak di antara mereka yang bahkan lebih memilih berbahasa asing daripada bahasa sendiri. Mengapa ini bisa terjadi? Karena keinginan mempersiapkan anak memasuki ke era generasi muda tentu boleh-boleh saja. Namun, jika itu mengorbankan jati diri bangsa, apalah gunanya? Saat ini, semakin banyak ditemui orang tua yang tidak menggunakan bahasa Indonesia saat berinteraksi dengan anaknya. Bukan menggunakan bahasa daerah, melainkan bahasa Inggris, Perancis, Mandarin, Korea, dan negara lainnya, yang pasti bukan bahasa Indonesia. Kehidupan dan interaksi generasi muda saat ini sudah lepas dari kontaminasi bahasa Indonesia. Bahasa yang digunakan seperti istilah-istilah yang entah di mana asalnya semakin menghilang wujud aslinya. Seperti bahasa gaul yang memang sudah kita kenal sejak lama, di era generasi muda saat ini, bahasa Indonesia masih banyak yang tercampur dengan bahasa asing. Seperti halnya yang masih banyak istilah-istilah yang sebelumnya tidak dikenal. Bahasa bukan hanya sekedar alat komunikasi saja. Bahasa juga merupakan tutur kata dan juga menggambarkan budaya dan jati diri bangsa. Itulah mengapa di bahasa Indonesia terdapat perbedaan kala berbicara dengan teman sebaya, orang yang lebih tua, bahkan orang tua kita sendiri seperti ayah dan ibu kita. Budaya Indonesia memang mengajarkan sopan dan santun khususnya kepada orang tua. Nilai-nilai kesopanan yang lebih terlihat dalam berbahasa dengan jumlah yang banyak, yaitu generasi muda. Arus masuknya informasi tersebut, bahasa tidak dapat bisa dibendung oleh seluruh negara di dunia termaksud Indonesia, yang tentunya membawa dampak baik, positif maupun negatif. Pada sikap positif, tentunya
bahasa Indonesia harus terus menumbuhkan sikap terhadap berbahasa Indonesia pada kaum generasi muda. Tujuannya, upaya pembinaan itu sama sekali tidak boleh ditafsirkan bahwa kita dilarang menggunakan bahasa asing. Tetapi kita bahkan dianjurkan untuk menguasai dan memanfaatkan bahasa asing supaya memperlancarkan komunikasi dengan bahasa lain, menyerapkan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, wawasan, serta cakrawala pada pandangan berbahasa yang baik dan benar. Penggunaan bahasa negara lain dalam masyarakat global memang sudah mutlak diperlukan, tetapi penguasaan bahasa tersebut baik secara lisan maupun tulisan tidak berarti bertabrakan dengan kepentingan nasional lainnya yang lebih tinggi prioritasnya, namun yaitu juga pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Kita hendaknya bijak dalam menggunakan bahasa yang kita kuasai dengan bahasa utama kita yaitu bahasa Indonesia, serta lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa lainnya. Hadirin yang saya hormatin, kepada Ibu Hani Atus Solikha MPD, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.